Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di belajar matematika bersama Pak Jimmy. Bagaimana kabar anak-anak semuanya yang saat ini masih belajar daring? Tetap semangat untuk belajarnya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Kali ini kita akan membahas mengenai materi bilangan pecahan. Kita khusus akan membahas mengenai soal-soal cerita yang berkaitan dengan bilangan pecahan. Ada 6 soal dari Pak Jimmy. Nanti kita bahas bersama-sama, yaitu soal yang pertama, kemudian soal yang kedua, soal yang ketiga, soal yang keempat, soal yang kelima, dan soal yang keenam. Ada 6 soal cerita ini. Bagaimana pembahasannya? Mari kita simak. Jangan lupa like, subscribe-nya agar anak-anak tidak ketinggalan dengan materi konten-konten video pembahasan dari Pak Jimmy. Mari kita bahas soal-soal cerita dari bilangan pecahan. Kita bahas mengenai soal 1 dan 2. Soal 1, ketika suatu tol dibangun, rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk berkendara dari kota A ke B adalah 60 menit menjadi 45 menit. Berapa persen penurunan waktu yang dibutuhkan untuk berkendara dari kota A ke B? Ini adalah soal bilangan ganda ya. Bagaimana caranya untuk pembahasannya? Mari kita bahas untuk nomor 1. Jadi yang pertama-tama kita cari dulu yaitu lama penurunan waktu yang semula 60 menjadi 45, berarti kita kurangi 60 menit dikurangi 45 menit, yaitu sama dengan 15 menit. Nah, kemudian kita buat persentasenya. Bagaimana cara mencari persentase penurunan ini? Persentase penurunan yaitu bisa kita peroleh dengan membandingkan dari lama waktu penurunan ini dibagi dengan lama perjalanan semula. Jadi diingat-ingat ya, kita yang bagian penting ini lama perjalanan semula, bukan lama setelah ada pembangunan tol. Berarti pernya adalah per lama perjalanan semula kali 100%. Maka sama dengan 15 menit per 60 kali 100%. Ini kita sederhanakan, kita coret 60 bagi 15 adalah 4. Berarti sama dengan 1/4 kali 100%. Sama dengan yaitu 25%. Jadi hasilnya penurunan yaitu waktu perjalanan setelah dibangun tol adalah 25%. Jadi anak-anak dipahami dalam membuat persentase ini adalah dibandingkan dengan ukuran semula. Kemudian yang kedua, harga suatu barang itu naik 10%. Jika harga sebelum kenaikan adalah 12.000, berapa harga setelah kenaikan? Jadi ada dua cara ya anak-anak. Cara satu, yang pertama kita cari dulu besarnya kenaikan. Berarti bisa kita hitung karena di sini nilainya 10%, maka 10% kali 12.000 atau 10/100 kali 12.000. Kita coret nolnya 2 ini kita coret. 12 kali 1, 12 ditambah nolnya 2, berarti 1.200. Maka harga setelah kenaikan berarti kita tinggal menjumlahkan, yaitu 12.000 ditambah 1.200 sama dengan 13.200. Ini cara yang pertama, jadi kita cari besar kenaikan. Cara yang kedua yaitu kita dengan menggunakan persentase, nilai persentase harga setelah naik, yaitu artinya 100% ditambah 10%. 100% ini adalah harga awal, jadi harga awal barang itu adalah 100% ditambah 10%, maka sama dengan 110%. Berapa harganya setelah kenaikan? Maka ini tinggal kita kalikan dengan harga semula. Jadi 100/10 kali 12.000 sama dengan, kita coret nolnya 2, 11 kali 12 adalah 13.200. Jadi sama dengan dua cara ini. Kita teruskan ke soal yang berikutnya, soal yang ketiga dan 4. Ya. Kemudian soal yang ketiga, suatu kaleng cat dinding berisi penuh 20 liter. Seorang menggunakan 3,5 liter untuk mengecat dalam waktu 1 jam. Jika dia menyelesaikan dalam waktu 4,5 jam, berapa sisa cat di kaleng yang tidak terpakai? Nah, pembahasannya yaitu berarti kita cari dulu cat yang terpakai, cat yang digunakan ini. Kalau di sini dalam 1 jam itu 3,5 liter, itu selesai 4,5 jam, maka bisa kita hitung
Berarti dalam waktu 4,5 jam ini menghabiskan berapa cat? Tinggal kita kalikan dengan 3,5. 4,5 kali 3,5 yaitu sama dengan 15,75 liter. Nah, ini adalah cat yang terpakai. Berarti yang tidak terpakai adalah tinggal kita kurangi, yaitu 20 dikurangi 15,75 sama dengan 4,25 liter. Maka jawabannya adalah yang D. Soal yang keempat, ayah menerima gaji untuk setiap bulan sebesar 4 juta. 2/5 dari gajinya untuk biaya pendidikan, setengah gajinya untuk keperluan dapur, dan sisanya ditabung. Maka uang yang ditabung ayah setiap bulan berapa? Nah, jadi pembahasannya ini berarti kita cari cara satu. Kita ada dua cara ya, Nana. Ini ada dua cara. Cara pertama kita cari sebagian masing-masing. Jadi untuk biaya pendidikan itu adalah 2/5, maka 2/5 kali gaji, yaitu ini 5 sama 10, 8 kali 2 16, berarti 1.600.000. Kemudian untuk keperluan dapur, biaya dapurnya adalah berapa itu? Setengah, maka setengah kali 4 juta sama dengan 2 juta. Jadi kita coret ini 2 berarti sama dengan 2 juta. Berarti gajinya itu sudah digunakan untuk dua pengeluaran. Kita jumlah berapa jumlahnya, yaitu 3.600.000. Maka sisanya yang ditabung. Uang yang ditabung atau sisa itu tinggal mengurangi 4 juta kurangi 3.600.000 adalah 400.000. Cara yang pertama. Cara yang kedua, gajinya ayah ini kita anggap bilangan utuh, yaitu bilangan 1. Jadi satu gaji dalam satu bulan. Maka sisanya berarti satu gaji ini kita kurangi pengeluaran ada 25 sama setengah. Berarti satu gaji dikurangi 25 kurangi setengah, hasilnya kita samakan penyebutnya, yaitu 10/10 kurangi 4/10 kurang 5/10 adalah 1/10. Berarti ini sisanya dalam bentuk bilangan pecahan. Berapa kalau kita rupiahkan? Berarti tinggal yang ditabung adalah 1/10 kalikan 4 juta adalah 400.000 juga. Ada dua cara ya, dipahami ya. Nah, semoga paham. Kemudian yang berikutnya yaitu soal yang nomor 5 dan 6. Nomor 5 dan 6. 2/3 uang Andi adalah 120.000. Jika setengah uang Andi dibelikan buku novel, berapa harga buku novel tersebut? Pembahasannya ini ada hubungan 2/3 uang Andi itu kalau dirupiahkan adalah 120. Maka kita cari dulu uang Andi semuanya. Uang Andi seluruhnya itu berapa? Berarti uang Andi itu bisa diperoleh 120.000 dibagi 2/3. Karena ada istilah 2/3 kali, maka kalau kita mencari uang Andi semula maka dibagi. Karena ini dibagi pecahan, berarti menjadi 120 kali 3/2, pecahannya terbalik. Hasilnya adalah kita coret ini 12 sama 26, 6 kali 3 adalah 18, berarti 180.000. Berarti uang Andi semula, uang Andi seluruhnya 180.000. Berapa yang digunakan untuk membeli novel? Berarti uang yang ini adalah uang Andi. Uang yang digunakan untuk membeli novel adalah setengahnya, karena di sini ada setengah uang Andi. Setengah kali 180.000 yaitu 90.000. Berarti jawabannya yang C. Soal yang terakhir, Pak Darto mempunyai sebidang tanah. Setengah bagian digunakan untuk membangun rumahnya, 1/4 bagian dibuat kebun, 1/5 dibuat taman, dan sisanya untuk kolam ikan. Jika luas tanah yang dibuat kolam ikan itu 30 meter persegi, berapa luas tanah yang digunakan untuk membangun rumahnya? Nah, bagaimana caranya? Luas tanahnya Pak Darto ini kita tidak tahu berapa luasnya. Berarti kita cari dulu luas tanah yang dimiliki Pak Darto itu berapa. Kita misalkan tanah yang dimiliki Pak Darto itu adalah satu bagian. Nah, satu bagian berapa luasnya? Nah, ini akan kita cari. Nah, sekarang kita cari sisanya. Jadi sisanya tanah Pak Darto setelah digunakan untuk bangunan rumah, untuk kebun, kemudian untuk ya dibuat taman. Ini kita cari sisanya, atau yang dalam hal ini adalah yang dibuat kolam ya.
Yang dibuat kolam itu merupakan sisanya, karena di sini ada keterangan sisanya untuk dibuat kolam. Berarti 1, karena 1 bagian, kita kurangi yaitu bagian-bagian yang digunakan. Pertama setengah untuk rumah, kemudian 1/4 untuk kebun, kemudian adalah 1/5 untuk taman. Kita samakan penyebutnya, buat 20 semuanya, berarti 20/20, 10/20, 5/20, 4/20 sama dengan 1/20 bagian. Nah, berarti yang dibuat kolam ikan ini kalau dibuat bilangan pecahan itu hanya 1/20 bagian. Bagian dari mana? Bagian dari tanahnya Pak Darto. Maka padahal yang dibuat kolam ikan itu sudah diketahui 30, maka bisa kita buat hubungan bahwa 1/20 tanah Pak Darto seluruhnya itu sama dengan kolam ikan, yaitu sebesar luasnya 30 meter persegi. Berarti tanah Pak Darto seluruhnya seperti yang cara yang nomor atasnya ini ya, maka 30 dibagi 1/20 dibagi 1/20, langsung kita buat perkalian, ini 20 terbalik, 20/1, berarti hasilnya yaitu 600 meter persegi. Ini baru luas Pak Darto seluruhnya. Yang dicari adalah luas tanah yang dibuat bangunan. Berarti yang dibuat bangunan ini berapa? Yang dibuat bangunan adalah setengah. Maka luas tanah yang dibuat bangunan adalah setengah kali 600 meter persegi. Hasilnya berapa? Yaitu 300 meter persegi. Jawabannya apa? Yaitu yang D. Ya, ini jadi ya, untuk nomor 6 ini karena ini apa itu luasnya belum tahu, berarti kita misalkan luas seluruhnya ini adalah 1 bagian. Jadi sebidang tanah kita anggap ini adalah bilangan utuhnya adalah 1 bagian. Semoga anak-anak bisa paham ya, ini dicatat di buku rangkuman, di buku tulis, kemudian dipahami dan bisa digunakan untuk mengerjakan soal-soal latihan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Terima kasih perhatiannya, semoga anak-anak tetap semangat belajarnya dan selalu diberikan kesehatan. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.